Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Magic itu. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Kaito Kuruba. Kaito merupakan seorang siswa yang sangat pintar, serta sangat hebat melakukan trik sulap. Hal itu dikarenakan Kaito memiliki ayah yang ahli dalam bidang sulap. Kemudian berkat kepintaran serta kehebatan Kaito melakukan trik sulap, Kaito pun jadinya selalu berhasil menarik perhatian guru serta para murid sekolahnya. Lalu selama Kaito menjalani kesehariannya, Kaito pun selalu tinggal sendirian di rumahnya. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya jarang sekali ada di rumah. Kemudian meskipun Kaito selalu tinggal sendirian, akan tetapi Kaito tidak pernah merasa kesepian. Hal itu dikarenakan Kaito mempunyai seorang teman cewek yang merupakan anak dari inspektur polisi yang bernama Aoku, yang selalu saja terlibat dalam keseharian Kaito. Lalu sebagai informasi, selain Aoku berteman dengan Kaito, Aoku pun ternyata juga mempunyai perasaan kepada Kaito. Meskipun Aoku mempunyai perasaan kepada Kaito, akan tetapi Aoku sayangnya masih belum berencana untuk mengungkapkan perasaannya itu. Hal itu dikarenakan Aoku masih malu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kaito. Lalu pada suatu hari, kota Kaito pun pada hari ini dihebohkan dengan kembalinya sosok pencuri paling terkenal yang bernama Kaito Kid, yang baru saja beraksi kembali setelah hampir 8 tahun tidak beraksi. Mengetahui berita tersebut, Kaito pun ternyata sangat penasaran dengan berita tersebut. Hal itu dikarenakan waktu tidak beraksinya Kaito Kid kenyataannya bertepatan dengan kematian ayah Kaito, yaitu sama-sama 8 tahun yang lalu. Kemudian meskipun Kaito sangat penasaran dengan hal itu, akan tetapi Kaito sayangnya tidak bisa menyelidiki rasa penasarannya, sebab Kaito juga tidak mempunyai petunjuk untuk menyelidiki kematian ayahnya. Hal itu disebabkan Kaito tidak pernah diberitahu ibunya mengenai penyebab kematian ayahnya. Lalu setelah itu hingga pada suatu ketika, di saat Kaito sedang di rumahnya, ada sebuah kejadian yang membuat Kaito pun jadi tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia yang kelihatannya merupakan ruangan rahasia milik ayahnya. Kemudian setelah Kaito menemukan ruangan rahasia tersebut, Kaito pun langsung disambut oleh pesan suara ayahnya. Lalu setelah Kaito disambut oleh pesan suara ayahnya, tiba-tiba saja Kaito dikejutkan dengan kemunculan sepasang pakaian lengkap yang ternyata mirip sekali dengan pakaian Kaito Kid. Melihat pakaian tersebut, Kaito pun tentunya jadi penasaran mengenai siapa sebenarnya ayahnya. Kemudian akibat rasa penasarannya, Kaito pun jadinya berencana menangkap Kaito Kid yang baru saja muncul di kotanya, dengan tujuan agar dia bisa bertanya kepada Kid itu mengenai informasi ayahnya. Lalu selanjutnya, sebelum Kaito memulai rencananya, Kaito pun memutuskan menggunakan pakaian Kaito Kid yang muncul di ruangan rahasia ayahnya, dan Kaito pun langsung berubah. Kemudian setelah menggunakan pakaian tersebut, Kaito pun langsung berangkat memulai rencananya menangkap Kaito Kid tersebut. Singkat cerita, Kaito pun akhirnya berhasil menangkap serta mengungkap identitas Kaito Kid tersebut, yang ternyata merupakan kenalan dia dan ayahnya yang bernama Pamanji. Lalu setelah Kaito menangkap Pamanji, ada beberapa hal yang membuat Pamanji jadi beranggapan kalau Kaito merupakan ayah Kaito. Lalu akibat anggapannya, Pamanji pun jadinya malah memberi pemberitahuan kepada Kaito mengenai penyebab dia menjadi Kaito Kid. Dan ternyata penyebabnya adalah karena Pamanji ternyata berencana memancing para pembunuh ayah Kaito menggunakan identitas lain ayah Kaito, yaitu Kaito Kid, dengan harapan agar dia bisa memancing para pembunuh ayah Kaito. Hal itu dikarenakan Pamanji meyakini kalau penyebab para pembunuh ayah Kaito menghabisi nyawa ayah Kaito adalah karena ayah Kaito merupakan Kaito Kid. Mendengar pemberitahuan Pamanji, Kaito pun langsung memberi 2 pertanyaan kepada Pamanji, yaitu pertanyaan pertama, apakah ayahnya memang dibunuh? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ayahnya merupakan identitas asli dari Kaito Kid? Mendengar pertanyaan Kaito, Pamanji pastinya jadi tahu kalau orang yang menangkapnya ini bukanlah ayah Kaito,
melainkan adalah Kaito, yaitu anak dari majikan si Paman Ji. Kemudian setelah Paman Ji tahu hal itu, Paman Ji pun langsung mengiyakan kedua pertanyaan Kaito. Mengetahui kedua pertanyaannya diiyakan oleh Paman Ji, Kaito pun jadinya tahu kalau ayahnya memang mati dibunuh. Selain itu, Kaito pun akhirnya juga tahu kalau identitas asli Kaito Kid sebenarnya adalah ayahnya. Kemudian tak lama setelah Kaito tahu hal itu, tiba-tiba saja Kaito dan Paman Ji mendadak dikepung oleh para polisi. Mengetahui kepungan tersebut, Kaito pun memutuskan memancing para polisi itu dengan tujuan agar dia dan Paman Ji bisa sama-sama pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Kaito dan Paman Ji pun akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut. Pada saat Kaito pergi dari tempat itu, Kaito pun tidak sengaja melihat seorang berjubah hitam misterius yang kelihatannya sedang mengawasinya. Kemudian akibat melihat hal itu, Kaito pun pastinya jadi penasaran mengenai siapa sebenarnya orang tersebut. Lalu setelah Kaito pergi dari tempat itu, Kaito pun memutuskan pulang ke rumahnya. Lalu setelah pulang, Kaito pun langsung menghubungi serta berbicara dengan ibunya mengenai ayahnya. Apakah memang seorang Kaito Kid? Hal itu dikarenakan Kaito masih ingin meyakinkan hal tersebut. Kemudian setelah cukup lama Kaito berbicara dengan ibunya, Kaito pun akhirnya yakin 100% kalau ayahnya memang merupakan seorang Kaito Kid. Kemudian setelah itu waktu pun terus berlalu dan akhirnya Kaito pun sekarang memutuskan menjadi penerus dari ayahnya, yaitu sebagai pencuri Kaito Kid. Hal itu disebabkan Kaito kenyataannya mendapat izin dari ibunya untuk menjadi Kaito Kid. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena Kaito Kid ternyata bekerja sama dengan Paman Ji untuk meneruskan rencana Paman Ji, yaitu memancing para pembunuh ayah Kaito dengan tujuan agar para pembunuh ayah Kaito bisa cepat terungkap identitasnya. Lalu meskipun Kaito sekarang merupakan seorang pencuri, akan tetapi Kaito ternyata tidak pernah menyimpan atau menjual barang curiannya itu. Hal itu disebabkan Kaito selalu mengembalikan barang yang dicurinya. Kemudian pada suatu ketika, di saat Kaito baru selesai beraksi menjadi Kaito Kid, Kaito pun pada saat ini mendapat peringatan dari seorang pria melalui telepon agar Kaito tidak melakukan pencurian lagi. Sebab apabila Kaito melakukan pencurian lagi, maka dia akan membunuh Kaito. Mendengar peringatan itu, Kaito pun tentunya jadi penasaran mengenai siapa orang tersebut. Lalu selain penasaran, Kaito pun ternyata juga tidak menghiraukan peringatan orang itu. Sebab Kaito terus saja melanjutkan aksinya menjadi Kaito Kid. Kemudian hingga pada suatu malam, di saat Kaito baru selesai mengambil sebuah permata, Kaito pun pada saat ini dikejutkan dengan kedatangan seorang pria misterius yang tanpa sepengetahuan Kaito bernama Snake, yang pada waktu ini sedang bersama dengan para anak buahnya untuk mengancam serta berbicara dengan Kaito. Mendengar ancaman Snake, Kaito pun mendadak kaget karena suara Snake ternyata sangat mirip dengan orang yang memberi dia peringatan melalui telepon dulu. Kemudian akibat mendengar hal itu, Kaito pun jadinya tahu kalau Snake lah yang merupakan sosok pria yang mengancamnya dulu. Lalu selain Kaito tahu hal itu, Kaito pun akhirnya juga tahu kalau Snake ternyata juga terlibat dalam pembunuhan ayah Kaito. Hal itu dikarenakan pada saat Kaito berbicara dengan Snake, ada beberapa perkataan Snake yang membuat Kaito pun jadi yakin kalau Snake lah yang merupakan dalang di balik pembunuhan ayah Kaito. Setelah Snake mengancam Kaito, Snake pun langsung meminta Kaito agar menyerahkan permata yang dicuri Kaito. Mendengar permintaan Snake, Kaito pun langsung bergerak memberikan sebuah permata tiruan yang mirip dengan permata yang dicurinya kepada Snake. Lalu setelah Kaito memberikan permata itu, tiba-tiba saja Snake mendadak menembak Kaito. Hal itu dikarenakan Snake kenyataannya berencana membunuh Kaito. Dor. Lalu akibat tembakan Snake, Kaito pun akhirnya terjatuh. Cara terjatuh yang keren. Tapi kalau di sinetron pasti gini nih jatuhnya. Kemudian setelah Snake menembak Kaito, Snake pun langsung bergerak pergi menemui bosnya untuk menyerahkan permata yang diberikan Kaito. Pada saat Snake menyerahkan permata itu, Snake pun bertanya kepada bosnya mengenai penyebab bosnya jadi selalu mengincar banyak permata. Mendengar pertanyaan Snake, bosnya pun langsung memberitahu Snake mengenai penyebab dia jadi selalu mengincar banyak permata. Dan ternyata penyebabnya adalah
Bos Snake kenyataannya sedang mencari sebuah permata langka, yaitu sebuah permata yang apabila diarahkan ke sinar bulan akan terlihat batu Pandora. Hal itu dikarenakan atasan Bos Snake kenyataannya sangat menginginkan permata langka tersebut, sebab permata langka itu ternyata mampu membuat penggunanya menjadi abadi. Kemudian tak lama setelah Bos Snake memberitahu Snake, ada beberapa hal yang membuat bosnya jadi tahu kalau permata yang diberikan Snake hanyalah sebuah permata tiruan. Lalu tak lama setelah Bos Snake tahu hal itu, tiba-tiba saja Snake, bosnya serta sekutunya pun dikejutkan dengan sapaan Kaito yang ternyata sedang menguping pembicaraan mereka. Hal itu dikarenakan Kaito ternyata berhasil selamat dari tembakan Snake. Kemudian setelah Kaito menyapa mereka, Kaito pun memutuskan memberikan permata yang dicurinya kepada mereka. Hal itu disebabkan permata tersebut ternyata dipasang alat pelacak milik polisi. Lalu setelah Kaito memberikan permata tersebut, Kaito pun langsung memberitahu mereka kalau permata itu tidak berisi batu Pandora. Kemudian selain Kaito memberitahu hal itu, Kaito pun juga memberitahu mereka mengenai dia yang akan segera menemukan serta menghancurkan batu Pandora yang diincar oleh mereka. Mendengar pemberitahuan Kaito, Bos Snake dan sekutunya pun tentunya langsung kesal mendengarnya. Kemudian setelah Kaito memberitahu hal itu, Kaito pun langsung bergerak pergi. Lalu tak lama setelah Kaito pergi, tiba-tiba saja tempat Bos Snake mendadak dikepung oleh polisi. Kemudian meskipun tempat Bos Snake sudah dikepung oleh polisi, akan tetapi Bos Snake dan sekutunya pun pada akhirnya berhasil lolos dari kepungan tersebut. Lalu beberapa minggu setelah kejadian itu, Kaito pun sekarang terus saja melanjutkan aksinya sebagai Kaito Kid. Kemudian meskipun Kaito sekarang tetap melanjutkan aksinya seperti biasa, akan tetapi tujuan Kaito kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab Kaito sekarang tidak lagi memancing para pembunuh ayahnya, melainkan sekarang memeriksa semua permata yang ditargetnya. Hal itu dikarenakan Kaito ternyata berencana menemukan permata Pandora dengan tujuan agar Snake dan sekutunya tidak bisa menemukan permata Pandora. Lalu meskipun Kaito sering beraksi menjadi Kaito Kid, akan tetapi aksi Kaito tidak membuat Kaito melupakan kehidupan sekolah Kaito. Sebab Kaito pun sekarang bukan cuma akrab dengan Aoku, karena Kaito kenyataannya juga mulai akrab dengan seorang siswi pindahan, sekaligus seorang penyihir yang terkadang mengganggu aksi Kaito, yang dimana nama cewek ini adalah Akaku. Dan sebagai tambahan, Akaku ini merupakan seorang penyihir yang sebenarnya tahu kalau Kaito merupakan Kaito Kid. Lalu meskipun Akaku tahu hal itu, akan tetapi Akaku tidak pernah berencana mengungkap hal tersebut, sebab Akaku tidak ingin ikut campur dengan urusan Kaito. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena Akaku juga mempunyai perasaan kepada Kaito. Hal itu disebabkan ada beberapa kejadian yang membuat Akaku pun jadi mempunyai perasaan kepada Kaito. Lalu selanjutnya, selama Kaito melakukan aksinya, Kaito pun ternyata selalu berurusan dengan ayah Aoku. Hal itu disebabkan ayah Aoku lah yang menangani kasus Kaito. Kemudian selain Kaito berurusan dengan ayah Aoku, Kaito pun ternyata juga pernah berurusan dengan beberapa orang dari kepolisian, yang dimana orang-orang ini merupakan orang-orang yang pernah menyulitkan Kaito. Dan orang-orang tersebut diantaranya adalah, yaitu pertama adalah seorang detektif muda cerdik sekaligus teman sekelas Kaito yang bernama Saguru. Hal itu disebabkan Saguru ternyata pernah menyulitkan Kaito. Lalu meskipun Saguru pernah menyulitkan Kaito, akan tetapi Saguru masih belum mampu menangkap Kaito, karena Kaito kenyataannya lebih cerdik dari Saguru. Kemudian orang yang kedua merupakan seorang detektif muda yang ternyata bisa membuat Kaito benar-benar kesulitan. Dan rata-rata di antara kalian pasti kenal nih orang, yang dimana nama detektif ini adalah Kudo Shinichi. Lalu meskipun Kudo Shinichi sudah membuat Kaito benar-benar kesulitan, akan tetapi Kudo Shinichi masih belum mampu menangkap Kaito. Sebab Kaito selalu mempunyai trik untuk melarikan diri dari Kudo Shinichi. Dan sebagai tambahan bagi yang ingin tahu, Kudo Shinichi ini merupakan wujud asli dari tokoh kecil yang paling terkenal kepintarannya, yaitu Detektif Conan. Kemudian orang ketiga merupakan seorang detektif kecil yang paling sering membuat Kaito dalam kesulitan, karena detektif ini selalu saja mampu menebak rencana Kaito. Selain itu, nama detektif ini juga pernah kami sebutkan sebelumnya, yaitu Detektif Conan. Lalu meskipun Conan sering menyulitkan Kaito, akan tetapi Conan ternyata masih belum juga berhasil menangkap Kaito, sebab Kaito selalu saja mempunyai keberuntungan untuk lolos dari Conan. Kemudian selanjutnya, orang yang terakhir merupakan orang detektif profesional dari Eropa yang bernama Delun.
Lalu meskipun Delon merupakan seorang detektif profesional, akan tetapi Delon pun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kaito. Hal itu disebabkan kepintaran Delon kenyataannya masih di bawah Kaito. Kemudian pada suatu malam, di saat Kaito sedang menjalankan aksinya seperti biasanya, Kaito pun pada malam ini disulitkan dengan sebuah rencana dirancang oleh seorang kakek jenius yang masih belum diketahui namanya oleh Kaito. Yang pastinya kakek ini bukan kakek idola kalian. Hal itu dikarenakan kakek jenius ini kenyataannya mampu membantu pihak kepolisian untuk menangkap Kaito. Lalu akibat rencana kakek jenius tersebut, Kaito pun akhirnya gagal menjalankan aksinya. Sebab Kaito hampir berhasil ditangkap oleh ayah Aoki dan sang guru. Kemudian pada esok harinya, di saat Kaito sedang berbicara dengan Paman Ji dan Aoko, ada beberapa pembicaraan yang membuat Aoko pun jadi memberitahu Kaito mengenai nama kakek jenius itu. Dan nama kakek jenius tersebut adalah Herinezu. Lalu selain Aoko memberitahu hal itu, Aoko pun juga memberitahu Kaito mengenai ayahnya yang ternyata akan segera melakukan pertemuan dengan Herinezu untuk membahas mengenai cara melindungi permata yang sekarang ditarget oleh Kaito. Mendengar semua pemberitahuan Aoko, Kaito pun langsung menyusun sebuah rencana untuk memantau pergerakan Herinezu pada saat acara pertemuan itu. Singkat cerita, Kaito pun akhirnya berhasil menyelesaikan rencananya. Lalu berkat keberhasilannya, maka Kaito pun jadinya bisa memantau pergerakan Herinezu pada saat acara pertemuan itu. Pada saat Kaito memantau Herinezu, Kaito pun tidak sengaja mendengar dari Herinezu mengenai seorang pencuri lain yang bernama Kaito Kerbau. Bukan kerbau atau banteng ya. Lalu di saat Kaito masih sibuk memantau Herinezu, tiba-tiba saja Kaito dikejutkan dengan kedatangan Kaito Kerbau yang mendadak datang mendekatinya. Setelah Kaito dihampiri kerbau, Kaito Kerbau pun langsung berbicara dengan Kaito. Pada saat pembicaraan, ada beberapa hal yang membuat Kaito pun jadi tahu kalau Kerbau merupakan orang berjubah hitam yang dulu pernah dilihat oleh Kaito. Kemudian selain Kaito tahu hal itu, Kaito pun akhirnya juga tahu kalau Kerbau ternyata mempunyai hubung pertemanan dengan ayahnya. Lalu di saat Kaito masih berbicara dengan Kerbau, Kaito pun mendapat tantangan dari Kerbau, yang dimana tantangannya adalah Kaito harus bisa menebak mengenai cara dia mencuri permata yang dijaga oleh pihak kepolisian serta Herinezu. Hal itu dikarenakan Kerbau kenyataannya berencana mencuri permata tersebut tanpa harus menyentuh pelindung permata itu. Kemudian selain Kerbau memberitahu hal itu, Kerbau pun juga memberitahu Kaito agar Kaito tidak boleh gagal menyelesaikan tantangannya. Hal itu dikarenakan apabila Kaito gagal menyelesaikan tantangannya, maka Kaito harus berhenti menjadi Kaito Kid. Mendengar tantangan Kerbau, Kaito pun langsung menerima tantangan Kerbau. Karena Kaito beranggapan kalau Kerbau tidak akan berhasil melakukan pencurian itu. Kemudian setelah Kaito menerima, Kerbau pun langsung bergerak memulai aksinya mencuri permata tersebut. Lalu setelah beberapa saat Kerbau menjalankan aksinya, Kerbau pun ternyata berhasil menyelesaikan rencananya, yaitu mencuri permata itu tanpa harus menyentuh pelindung permata tersebut. Mengetahui keberhasilan Kerbau, Kaito pun hanya bisa bingung mengetahuinya. Hal itu dikarenakan Kaito benar-benar tidak tahu mengenai cara Kerbau melakukan aksinya itu. Kemudian setelah Kaito mengetahui aksi Kerbau, Kaito pun memutuskan pulang ke rumahnya. Pada saat Kaito pulang ke rumahnya, Kaito pun dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang ternyata sudah pulang ke rumahnya. Lalu setelah Kaito tahu kedatangan ibunya, Kaito langsung berbicara dengan ibunya. Setelah cukup lama Kaito berbicara dengan ibunya, pembicaraan mereka pun akhirnya selesai. Kemudian setelah itu waktu pun terus berlalu. Meskipun sebelumnya Kaito masih belum tahu mengenai cara Kerbau melakukan aksinya, akan tetapi berkat kepintarannya, Kaito pun akhirnya mendapat petunjuk mengenai cara Kerbau melakukan aksinya itu. Dan ternyata caranya adalah Kerbau kenyataannya bekerja sama dengan Herinezu untuk melakukan aksinya tersebut. Lalu setelah Kaito tahu hal itu, Kaito pun langsung berusaha menemui Herinezu. Singkat cerita, Kaito pun akhirnya berhasil menemui Herinezu. Setelah Kaito berhasil menemui Herinezu, Kaito pun langsung memberitahu Herinezu mengenai cara Herinezu membantu Kerbau. Mendengar pemberitahuan Kaito, Herinezu pun hanya bisa terdiam mendengar pemberitahuan Kaito. Kemudian setelah itu, di saat Kaito masih berbicara dengan Herinezu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Snake dan anak buahnya yang secara mendadak mengepung mereka. Pada saat mereka dikepung oleh Snake dan anak buahnya, ada sebuah hal yang membuat Kaito pun jadi tahu kalau Herinezu yang bersamanya itu merupakan Kaito Kerbau.
Hal itu dikarenakan Herineju yang bersama Kaito tersebut kenyataannya hanya merupakan penyamaran dari Kaito kerbau. Lalu pada saat Kaito tahu hal itu, ada beberapa alasan yang membuat Kaito pun jadi beranggapan kalau kerbau merupakan ayahnya. Kemudian meskipun Kaito sudah beranggapan begitu, akan tetapi anggapan Kaito pun pada akhirnya tidak bisa dilanjutkannya. Hal itu dikarenakan kerbau kenyataannya berhasil membantah anggapan Kaito. Kemudian selanjutnya, setelah kerbau membantah anggapan Kaito, kerbau pun langsung menyusun sebuah rencana untuk membuat dia dan Kaito pergi dari tempat ini. Setelah cukup lama kerbau menjalankan rencananya, kerbau dan Kaito pun akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Lalu setelah berhasil kabur, Kaito pun memutuskan segera pulang ke rumahnya. Pada saat tiba di rumahnya, Kaito pun langsung dikejutkan dengan sebuah surat dari ibunya. Mengetahui surat ibunya, Kaito pun langsung membaca surat ibunya. Pada saat Kaito membaca surat ibunya, ada beberapa hal yang membuat Kaito pun jadi beranggapan kalau Kaito kerbau merupakan ibunya. Kemudian meskipun Kaito sudah beranggapan begitu, akan tetapi Kaito pun pada akhirnya memutuskan melupakan anggapannya tersebut. Sebab Kaito yakin kalau Kaito kerbau merupakan seorang pria dan bukan seorang wanita. Lalu setelah itu waktu pun terus berjalan. Dan sekarang Kaito pun kembali melanjutkan kesehariannya seperti sebelumnya, yaitu menjadi siswa biasa sekaligus menjadi pencuri Kaito Kid. Kemudian berkat hal itu, semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun tamat.